Prof. Hotman, jadi setelah UNER memanggil, kemudian ada sekelompok orang yang kemudian masuk dan kemudian memunculkan apa? Sabda Universitas Airlangga. Apa yang terjadi di UNER sebetulnya? Ada perpecahan kah? Ya lucu aja Mas Budiman. Kita untuk meminjam tempat saja itu harus pakai surat. Sudah dikasih surat, tidak ada balasan, dikatakan nggak boleh, tapi lisan. Lalu kita tetap selenggarakan di situ, tiba-tiba di sebelah hanya 20 meter dari tempat kita itu ada lain lagi, dan kebetulan yang membacakan deklarasinya itu malah ketahuan itu caleg dari satu partai tertentu. Caleg dari satu partai tertentu lagi. Mana orang luar masuk? Bahkan seorang politisi lagi membacakan itu. Kita udah selesai ketika itu kan. Jadi saya melihat ini, saya kira dari semua perbincangan kita ini ada krisis keteladanan yang kita alami ini. Dan kalau terjadi krisis keteladanan itu, orang akan menarik dukungan kan kepada ada apa yang disebut kita kreatif minority. Kalau kita sebut sekarang seorang presiden memberi inspirasi dari seluruh proses demokrasi kita ini, orang menarik dukungan. Nah, apa akibatnya? Kemudian kebohongan itu menjadi alat komunikasi utama. Baik. Orang yang tidak berniat bohong pun menjadi pembohong sekarang. Sesuai dengan seluruh pernyataan itu. Kita sudah lihat beberapa tokoh lah yang dulu menyatakan menolak ini macam-macam, sekarang berubah dengan mudah saja tanpa rasa bersalah itu. Karena itu kok sangat kontradiktif. Apa yang bicarakan ini kalau bahasa Surabaya itu sen kiri belok kanan ini. Sen kiri belok kanan. Oke, Pak Romadi, gimana ini sen kiri belok kanan? Oke, gimana Mas Romadi? Persisnya apa sih yang mau dilakukan oleh istana terhadap kritik-kritik itu? Ya, yang kita lihat ini Mas, karena tentu kami fokusnya sekarang kan bagaimana memastikan pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kritik-kritik yang dilakukan oleh para gubernur besar ini kan bukan berada di ruang yang kosong. Ini berada dalam situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, kontestasi politik. Makanya kami berusaha untuk mana suara-suara yang memang menyuarakan nurani, yang kami sebut inilah sebagai voice yang harus kita tangkap. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, kalau kelompok yang merasa kepentingan politiknya diuntungkan oleh pernyataan guru besar, mereka akan memberikan mendompleng di situ. Tapi kelompok yang merasa tidak diuntungkan dengan pernyataan itu, kemudian memberikan suara yang berbeda. Jadi apapun yang disuarakan ini, meskipun para guru besar kami tahu bahwa ini adalah suara nurani, ini adalah suara dari hati yang paling dalam kecintaan pada negeri misalnya, tetapi kini kita tidak berada dalam ruang kosong. Baik. Makanya kami ingin melihat secara hati-hati mana yang noise, mana yang voice, dan ini ya kami lihat bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan pemilu. Yang suara guru besarnya noise atau voice? Menurut saya ini yang dompleng itu tadi. Ini voice. Ini voice. Saya melihat ini voice. Cuman di luar itu juga ada kelompok-kelompok yang memang membuat noise dari situasi ini. Itulah yang menurut yang kami lakukan, dan kita hati-hati untuk melihat itu. Prof. Kunchoro, jadi suara nurani dan Presiden Jokowi juga kemudian telah merespon itu telah hak demokrasi. Silahkan kemudian berpendapat. Apalagi yang kurang? Itu kan hanya lip service saja. Mereka tadi dinyatakan tindakan itu tidak di ruang kosong, gitu. Kita tugas utama sedang pemilu, tapi tidak pernah mendengarkan bahwa kisi-kisi seperti ini. Sehingga tadi saya katakan, siapa yang dompleng? Ya tadi yang cari muka pada presiden dengan menekan rektor untuk membuat pernyataan Pak Jokowi itu baik, Pak Jokowi itu hebat, Pak Jokowi itu tidak pernah berbuat salah. Itu kan dompleng namanya. Maaf seperti itu, saya berulang kali saya menyatakan, kami sebagai guru besar tersinggung. Kenapa? Kami itu menegaskan, dengan mahasiswa saya ngomong, kita boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Kalau sekarang terjadi seperti ini, pada pertanyaan saya, ada mahasiswa tanya saya, Pak, apakah politisi itu boleh berbohong? Presiden itu boleh berbohong? Kenapa kita tidak boleh berbohong? Seperti apa yang akan terjadi? Baik. Ini persoalan yang tadi disampaikan, ini harus menjadi dasar. Saran kami coba apa? Pak Jokowi berbicara dengan hatinya. Apakah dia sudah berbuat adil belum? Contoh, kalau dia tadi dengan sebelum ada kampanye itu mereka makan siang bersama bertiga. Tapi sekarang makan hanya kelompok dengan kelompok-kelompok tertentu. Di istana lagi
Itu pakai duitnya siapa? Dan dipamer-pamerkan. Dan apa tidak? Dan dipamer-pamerkan Pak Kuntoro. Dan itu dipamer-pamerkan. Dan merasa tidak merasa salah. Nggak ada rasa salah sebetulnya. Baik, Prof. Kuntoro. Prof. Tuti, saya ingin tahu, setelah UI atau Dewan Guru Besar UI menyampaikan petisi atau keprian, ada intimidasi terhadap Prof. Tuti dan koleganya gitu? Alhamdulillah setelah kami mendeklarasikan tidak ada. Ya mungkin karena kami tinggalnya di Jakarta, di Depok ya. Di Depok. Ya akan tetapi beberapa teman-teman itu dari daerah cerita yang sudah banyak di media bahwa mereka diminta untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi itu berhasil. Saya tidak menegasikan bahwa Pak Jokowi banyak melakukan perubahan, pembangunan. Kami setuju itu. But it was in the past. Yang sama saat ini tuh yang menjadi masalah. Kan kita tidak pernah mempersoalkan, wah Pak Jokowi kerjanya jelek, kemarin-kemarin kita nggak pernah. Yang kita persoalkan adalah kok sekarang itu terjadi ada kalau bahasa Prancisnya wale nggrembiang gitu ya. Wale nggrembiang. Wale nggrembiang itu berbalik. Dari orang yang tadinya mendengar rakyat, semua tiba-tiba sekarang yang didengarkan cuma kelompok tertentu saja, yang kemudian menimbulkan adanya peristiwa-peristiwa di Mahkamah Konstitusi dan di lain-lainnya itu adalah menunjukkan bahwa apa memang sudah berhenti sih mendengar rakyat. Yang buat saya itu adalah salah satu kelebihan beliau di awalnya. Ya, jadi semua program-programnya adalah untuk rakyat, itu membuat rakyat senang. In the beginning, ya, tapi kemudian Anda itu tadi wale nggrembiang. Kenapa wale nggrembiang? Ya teman-teman ahli politik lah yang tahu kenapa ini terjadi.